Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bonjour à tous. Comment allez-vous aujourd'hui? D'accord. Toujours, je vous dire que j'espère vous allez bien. Bon, mudah-mudahan pada pertemuan hari ini sudah sampai pertemuan ke-7 di semester 2. Ilmu-ilmu yang telah kalian pelajari khususnya mempelbahasa dan sastra Prancis bisa bermanfaat untuk masa depan. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk pertemuan hari ini kita akan membahas tentang kelanjutan materi minggu lalu, yang mana materi minggu lalu itu kita telah mempelajari tentang cara menanyakan, memberitahu jam, kemudian menunjukkan jam dengan tepat, dan juga menyebutkan alat-alat transportasi, dan juga interjeksi atau seruan. Ya. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang produk yang telah kita pelajari beberapa minggu yang lalu, yang mana yang produk yang akan kita pelajari, yang kita analisis, yaitu tentang email dari seseorang. Baik, coba kita pelajari, kita belajar bersama-sama. Monsieur akan bacakan dari awal. Dari judul, Analyser le courriel de quelqu'un sur les rythmes quotidiens. L'heure. Jadi analize itu menganalisis, ya. Courriel itu email atau pos elektronik dari seseorang. Nah, seseorangnya itu nanti akan kita pelajari. Sur tentang apa? Tentang les rythmes quotidiens. Les rythmes quotidiens itu bisa kita bisa kita artikan sebagai ritme keseharian, ya, irama atau ritme keseharian. Apalah, ini judulnya berarti intinya menganalisis, ya, menganalisis email seseorang. Allez, on va. Nah, seperti yang sudah kita pelajari beberapa pekan lalu, sudah belajar email, ya. Nah, formatnya sama. Jadi seperti ini, ya. Ini mungkin email yang kedua, ya. Email yang pertama itu tentang mata pelajaran di sekolah, tapi kalau ini tentang kehidupan di sekolah, hanya saja ada kegiatan-kegiatan di luar. Seperti itu. Nah, A itu yang berarti di, kepada, mohon maaf. A itu kepada, ya, yang dituju. Kepada siapa email ini? Yaitu kepada Madame Valérie Lemaire. Jadi alamat emailnya itu Valérie Lemaire, ya. Kemudian arrobas itu A, ya, seperti itu. Kemudian voila.fr. Nah, kalau Indonesia akhirannya in, kalau Prancis fr. Nah, kemudian bawahnya objet itu tujuan, ya. Yang dimaksud itu apa? Bonjour de Jakarta, berarti email ini diberi judul Bonjour de Jakarta, selamat pagi Jakarta, ya. Siapa? Nah, si penulis itu, si pengirim itu menyampaikan bahwa selamat pagi dari Jakarta, seperti itu. Allez, kita lanjutkan. Cher Maman. Nah, sudah kita ketahui bersama bahwa ibunya atau mamongnya si penulis itu namanya siapa? Yaitu di atas namanya Valérie. Nama panjangnya Valérie Lemaire. Bisa kita panggil Madame Valérie, ya, seperti itu. Comment ça va? Je vais bien ici à Jakarta. Au début, c'est un peu difficile pour moi, mais je m'habitue petit à petit. Tous les jours, je commence ma journée à 6 heures et je prends mon petit déjeuner. Du pain, du beurre et du lait.
À 7h30, je prends le bus Transjakarta pour aller à la fac, car mon premier cours commence à 9h. Ingat ya, pada kalimat ini ya, sebelum Monsieur artikan bahwa ada beberapa warna yang Monsieur tandai. Nah, yang dua warna berbeda yaitu warna kuning dan warna hijau itu ada kaitannya ya dengan materi yang lalu, yang minggu kemarin. Yang warna merah, warna kuning itu menunjukkan indique une heure précise. Jadi menunjukkan jam dengan tepat. Ya, menunjukkan jam dengan tepat. Tetapi kalau yang warna hijau itu menyebutkan moda transportasi atau alat transportasi yang digunakan atau yang dipakai si penulis. Nah, seperti itu ya. Jadi tolong ini diperhatikan dengan benar, dengan baik-baik agar tidak salah ya. Tidak salah dan supaya bisa membedakan mana yang perlu menambahkan keterangan jam ataupun menambahkan atau menyebutkan moda transportasi. Sheikh Mamong, ibuku tersayang. Comment ça va? Bagaimana kabarnya? Apa kabarnya? Je vais bien ici à Jakarta. Saya baik atau kabar saya baik, sehat. Di mana? Di Jakarta. Si penulisnya itu berarti posisinya di Jakarta. Orang Perancis mungkin. Di Jakarta. Au début, pada mulanya atau awal-awal, ya, au début, c'est un peu difficile pour moi. Un peu itu sedikit, difficile itu sulit. Ini merupakan sulit untuk saya, sedikit sulit. Nah, apanya yang sulit? Nah, mungkin nanti akan diterangkan bahwa yang sulitnya itu mungkin karena terlalu banyak kegiatan. Ya. Jadi sibuk si penulisnya ini. Akhirnya si penulis ini menjelaskan bahwa c'est un peu difficile pour moi. Untuk pertama kali. Mais, tetapi, je m'habitue petit à petit. Tapi saya terbiasa sedikit demi sedikit atau saya mulai membiasakan diri sedikit demi sedikit. Sedikit apanya? Ya sedikit untuk mengatasi situasi yang sulit dalam melakukan kegiatan. Nah, tous les jours, setiap hari, si penulis ini menjelaskan setiap hari, tous les jours, je commence ma journée à 6 heures. Saya memulai kegiatan sehari-hari saya à 6 heures pada pukul 6 pagi. Ya. Dan je prends mon petit déjeuner. Saya mengambil sarapan pagi. Ya, prends itu mengambil atau saya melakukan sarapan pagi. Apa yang dimakan tidak seperti kita Indonesia nasi, tapi karena orang Prancis walaupun tinggalnya di Indonesia, walaupun sedang berada di Indonesia, maka yang diambil apa? Du pain, roti, du beurre, minuman beralkohol mungkin atau bir, et du lait, dan susu. Ada 3 minuman. Ya, ada 2 minuman, du lait dan du. Kemudian roti, du pain. Nah, ini kegiatan pukul 6. Ya, pukul 6 pagi. Kemudian à 7h30 pada pukul atau pada jam 7.30 atau setengah 8, si penulis itu menjelaskan, je prends le Transjakarta. Saya naik bis atau naik bus Transjakarta pour aller à la fac, untuk pergi ke fakultas atau ke kampus. Untuk apa? Untuk studi, untuk kuliah. Posisi si penulis ini sudah menjadi mahasiswa, ya. Elle est étudiante, seorang mahasiswa. Karena mon premier cours commence à 9h. Karena mata kuliah atau kalau setingkat SLTA itu
mata pelajaran pertama atau mata kuliah pertama itu dimulai pada pukul 9 pagi. Nah, jadi agak sedikit santai berbeda dengan kegiatan belajar di sekolah-sekolah SD, SLT, SM pun SLTA. Ya. Jadi si penulis ini bangun jam 6 untuk sarapan, kemudian jam setengah 8-nya itu berangkat menggunakan bus, ya. Kemudian setelah ada waktu beberapa untuk beristirahat sejenak, nah jam 9 paginya itu mulai kuliah. On va continuer. Entre midi et 1h30, kemudian antara siang pukul 12 dan setengah 1 siang, je suis libre pour déjeuner. Saya bebas. Ya, saya tidak sibuk. Saya mempunyai luang waktu. Untuk apa? Pour déjeuner, untuk makan siang avec mes amis à la cantine. Dengan teman-teman saya di kantin atau di warung makan. Mais, akan tetapi, mon après-midi est chargé. Tetapi pada siang harinya itu sibuk atau padat kegiatannya. J'ai seulement une demi-heure de libre avant 5 heures. Saya hanya memiliki setengah jam. Setengah jam apa? Setengah jam bebas atau beristirahat sebelum 5 jam ke depan. Seperti itu, ya. Jadi padatnya kegiatan si penulis ini menjadikan bahwa ada kalimat yang berbunyi mon après-midi est chargé, sibuk, padat. Nah, coba apa saja kegiatannya berikutnya setelah siang hari? À 6 heures. À 6 heures berarti apa? Pada pukul 6. Ini bukan 6 pagi lagi, 6 sore. Ya. Jadi kegiatannya itu sampai full jam 5 sore. Ya, di kampus. Une demi-heure. Nah, seperti itu. À 6 heures, pada pukul 6 sore, j'ai l'habitude de rencontrer mes amis au café. Saya terbiasa untuk apa? Untuk bertemu dengan teman-teman saya au café, di cafe, ya. Pour prendre un verre, untuk minum, ya minum minuman apa dan sebagainya. Et discuter, dan ngobrol, berdiskusi dengan teman-temannya. Puis, kemudian, je rentre chez moi vers 7 heures du soir. Saya pulang ke rumah sekitar pukul 7 malam. 7 heures du soir itu pukul 7 malam. Et dîner dan makan malam à 7h30. Jadi jam 7 malamnya itu pulang, setengah 8-nya itu makan malam. Après cela, setelah itu, j'aime regarder le journal télévisé. Saya senang menonton siaran televisi atau siaran berita, ya, berita yang ada di televisi. Puis j'étudie, kemudian saya mengamati, mempelajari. Seperti itu. Dan c'est la fin de ma journée. Dan inilah akhir dari kegiatan sehari-hariku. Voilà. Ya. Jadi sudah dijelaskan bahwa padatnya setiap hari itu banyak kegiatan yang dilakukan oleh si penulis. Posisi si penulis berarti seorang mahasiswa. Oke, allez, on va continuer. Ya. Di bagian akhir ini ada ekspresi, ada ungkapan yang sangat menarik, bermanfaat, yang mana ungkapannya itu ungkapan yang romantis, ya, menunjukkan bahwa kehangatan dalam berhubungan atau berkomunikasi dengan orang tua, ala-ala Prancis seperti itu. Tu me manques, maman.
kau atau kamu merindukanku, ibu. Ya, si penulis itu seperti itu ya, mengungkapkan seperti itu kepada ibunya. Ibu sih kangen tidak kepada saya. Kemudian bawahnya itu si penulis mengungkapkan kembali, je t'embrasse. Saya karena saking kangennya si anak itu, si penulis ingin sekali mencium, ingin sekali memeluk ibunya. Je t'embrasse. Saya memelukmu. Saya menciummu, ibu. Seperti itu. Nah, ternyata di bawahnya ada kata terakhir. Si penulis, siapa namanya? Comment s'appelle-t-elle? Elle s'appelle Nadia. Nah, jadi Nadia. Nadia itu si penulis, kemudian ibunya itu ibunya itu Madame Valérie. Nah, kemudian envoyer ya. Bagian bawah kanan itu ada kata envoyer. Envoyer itu kalau ketika diklik berarti artinya kirim, ya, mengirim. Walah, itu untuk email. Nah, remarque yang sudah Monsieur katakan tadi bahwa ada 3 warna yang berbeda. Yang merah itu donner l'heure, ya, memberitahu jam. Indiquer une heure précise, untuk menunjukkan jam dengan tepat. Dan yang berwarna hijau, préciser le moyen de transport, menyebutkan moda transportasi atau menyebutkan alat transportasi. Ini untuk catatan saja. Vocabulaire ini sudah tadi sudah Monsieur jelaskan. Silakan untuk bisa dibaca, difahami ya. Di pause dulu tidak apa-apa ya. Monsieur lanjutkan. Nah, ini juga di pause dan difahami, juga dihafalkan untuk menambah kosakata. Ini juga. Nah, ini sekarang coba. Ini Monsieur berikan latihan soal lengkap dengan jawabannya ya. Coba. Vrai ou faux? Kalimat perintahnya vrai ou faux, atau benar atau salah? Affirmation itu pertanyaan atau pernyataan, bukan pernyataan. Vrai itu benar, faux itu salah. Numéro 1, nomor 1. Nadia est en Indonésie. Nadia itu berada di Indonesia. Nah, yang sudah Monsieur tadi jelaskan, apakah betul si penulis itu yang bernama Nadia berada di Indonesia? Betul ya? D'accord, ya, berarti conteng. Vrai. Betul. Oke, numéro 2. Son premier cours commence à 9 heures. Mata kuliahnya yang pertama, mata kuliahnya Mademoiselle Nadia itu dimulai pada pukul 9 pagi. Betul atau salah? Vrai ou faux? Ayo yang tadi sudah Monsieur jelaskan, yang sudah kita pelajari. D'accord, vrai, betul. Jadi mulainya jam 9, bukan jam 8. Karena jam 7 itu si Nadia itu baru sarapan. Kalau jam 8 berarti tidak cukup. Kapan dong Nadia itu berangkatnya itu perlu waktu yang cukup lumayan untuk sampai ke kampus. Jadi nomor 2 jawabannya vrai. Numéro 3. À 7 heures du soir, elle va au café avec ses amis. Nah, pada pukul 7 malam, Nadia itu pergi ke kafe dengan teman-temannya. Apakah betul? Ayo. Ke kafe tadi jam berapa? Nah, ke kafe itu seharusnya pada pukul à 6 heures tadi. Ya. À 6 heures itu berapa? Pada pukul 6. Nah, pukul 6 malam. Jam 6 malam, bukan pukul 7. Bukan à 7 heures du soir, tapi à 6 heures du soir. Pada pukul 6. Jadi jawabannya faux, salah. Nomor 3 berarti salah. Kemudian numéro 4, nomor 4. Elle dîne à 19h30. Si Nadia itu makan malam pada pukul 7:30 malam. Betul? Vrai?
D'accord. Sama. À 7 heures, à 7h30. Jam 7:30 7h30 itu sama 7:30. 7:30 itu dalam artian yuk berarti 7:30. Nah, ini pun sama ya. Jadi ada sistem waktu yang menggunakan 1 sampai 12 atau 1 sampai 24. Nah, ini yang di afirmasi yang di sini ini menggunakan sistem waktu 1 sampai 24. Sementara yang tadi di email itu yang menunjukkan kalimat bahwa si Nadia itu makan malam pukul 7:30 menggunakan sistem yang 12 jam. Nadia din a 7h30. Nah, seperti itu. Jadi nomor 4 jawabannya vrai. Jangan terkecoh dengan waktu ya. Numéro 5, nomor terakhir, elle n'aime pas regarder la télévision. Nah, ini mohon maaf, television ini seharusnya ada aksong tegu semuanya e-nya ya. Itu tidak disertakan. Dengan nanti ditambahkan saja. Jadi Nadia itu tidak suka nonton televisi. Apakah betul? Betul atau salah? Faux. Ternyata yuk kalimatnya itu yang benar. Nadia atau elle aime regarder le journal télévisé. Ternyata si Nadia itu suka atau senang menonton televisi. Voilà. Seperti itu ya. Jadi nomor 1 2 vrai, nomor 3 faux, 4 vrai, 5 faux. D'accord. Voilà. C'est tout. Merci et à la prochaine. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.